Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jong sekalian, kita akan membahas soal paket 6, paket 7, 22. Oke, langsung saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan kesuksesan dunia akhirat, dan kita termasuk umat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke, nomor 1, melihat hasil latihan siswa, Ibu Sunarti menjadi kaget karena hanya 10 dari 30 siswa yang mengerjakan latihan fisika dengan benar. Ibu Sunarti mencoba mengingat apa yang terjadi ketika ia menjelaskan penggunaan rumus fisika dalam memecahkan soal. Ia ingat ia mencontohkan penggunaan rumus dengan mengerjakannya sendiri di papan tulis. Ia kemudian merenung kembali mengapa ia tidak minta siswa mengerjakannya ke depan. Ia ingat pula siswa yang duduk di daratan belakang ada yang bermain ketika ia mencontohkan penggunaan rumus di papan tulis. Dari segi langkah-langkah PTK, langkah yang sedang dihayati oleh Ibu Suwarti adalah A. Mengumpulkan data, B. Menganalisis data, C. Melakukan refleksi, D. Merencanakan perbaikan, E. Mengamati objek. Jadi yang tepat itu adalah melakukan refleksi, ya, karena di sana tadi ada perundungan, jadi dia menjadi melakukan refleksi. Nomor 2, dalam usaha pembentukan karakter positif terhadap karakter positif peserta didik seperti hidup bersih, disiplin, dan bisa bekerja sama, Sekolah Dasar X menerapkan berbagai aturan seperti membuang sampah harus di tempat sampah, harus sudah berada di sekolah sebelum jam yang telah ditetapkan, dan setiap hari setiap siswa dalam kelas wajib membersihkan sampah-sampah setelah jam pelajaran berakhir. Setiap siswa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan denda, dan bagi siswa yang tidak pernah melanggar mendapat hadiah predikat siswa teladan. Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa sekolah ini menerapkan pendekatan A. Humanisme, B. Sosial kognitif, C. Kognitif, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Yang diterangkan di sini adalah yang tepat itu jawabannya adalah behaviorisme. Kenapa? Karena kata kuncinya di sini, setiap siswa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan denda. Jadi ditambah lagi bagi yang tidak pernah melanggar peraturan maka mendapatkan hadiah. Ini kan disebut dalam kehidupan nyata, maka jawabannya adalah behaviorisme. Oke. 3 di bawah ini merupakan rumus KD mata pelajaran bahasa Indonesia. KD menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Diturunkan menjadi IPK sebagai berikut. A. Mengidentifikasi kalimat utama paragraf pada teks non-fiksi. 2. Mengidentifikasi kalimat penjelas paragraf pada teks non-fiksi. 3. Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 4. Menghubungkan konsep-konsep informasi penting yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 5. Menggali konsep-konsep informasi penting paragraf pada teks non-fiksi. Manakah dari rumusan IPK di atas yang merupakan indikator pencapaian kompetensi utama? Yaitu jawabannya adalah 3, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kenapa? Karena memang inilah yang kita lihat kan, karyanya itu kan menguraikan konsep-konsep utama pada teks non-fiksi. Jadi sudah jelas tentu bahwa karyanya itu adalah menguraikan konsep-konsep saling yang saling berkaitan dengan non-fiksi. Kita lanjut.
4. Rumusan masalah dalam P3 berikut yang paling tepat disebut sebagai rumusan masalah P3 adalah: apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 9 Makassar? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran biologi kelas 11 IPA 2? Mengapa siswa SMA Negeri 2 Makassar selalu menjadi juara dalam berbagai lomba nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? E. Bagaimana cara siswa mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 IPA 2? Jadi di sini dia yang lengkap itu adalah bagian B. Kenapa? Ini bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran biologi 11 IPA 2. Jadi ini adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Karena di situ ada cara meningkatkan kan gitu kan. Biasanya kalau PTK itu ada yang ditujukan begitu. Oke, kita lanjut kembali. Di nomor 5. Apabila sebagian besar siswa Anda malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, maka PTK yang akan dilaksanakan dapat dikategorikan ke dalam domain kenakalan siswa, interaksi belajar, prestasi siswa, faktor lingkungan, jadi disiplin belajar. Jadi kita tengok itu adalah maaf ada masalah sedikit. Jadi yang kita buat itu adalah ini malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi kata kunci itulah malas mengerjakan tugas. Jadi kalau malas ya yang PTK yang kita buatkan yaitu domainnya itu disiplin belajar. Oke. Kita lanjut. Nomor berikutnya yaitu maaf ya. Ini bahasa menggesernya apa ya pula ini. Lanjut ke nomor 6. Ya. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu diperlukan program yang dapat memfasilitasi pengembangan potensi kecerdasan anak secara maksimal, di antaranya melalui program pengayaan dalam pembelajaran. Program ini merupakan langkah yang dilakukan oleh guru dalam memfasilitasi peserta didik yang memiliki kelebihan dan kecepatan tertentu dalam belajar. Berikut ini beberapa bentuk kegiatan dalam melaksanakan program pengayaan, yaitu 1. Belajar kelompok, 2. Belajar mandiri, 3. Pembelajaran berbasis tema, 4. Pemadatan kurikulum, 5. Mengembangkan latihan, 6. Tutor sebaya, 7. Mengembangkan media dan sumber pelajaran. Guru telah menemukan adanya peserta didik yang memiliki kemampuan lebih menunjukkan minat untuk terhadap suatu materi, maka ia memberikan program pengayaan untuk peserta didik tersebut dengan cara ditujukan pada nomor. Pengayaan bertujuan untuk pendalaman dan proses kompetisi yang dipelajari, yaitu itu adalah bagian ketiga, yaitu pembelajaran berbasis tema. Ya, karena siswa tersebut sudah sudah memiliki kemampuan lebih, jadi kita berikan kepadanya pendalaman dan pengayaan dan perluasan kompetensi yang dipelajari, yaitu pembelajaran berbasis tema. Nomor 7.
Sebuah peristiwa tawaran pelajar di kota Solo bermula dari saling ajak dan saling tantang di media sosial Facebook. Tahun itu telah mengakibatkan seorang siswa SMK Pratama Mandala tewas akibat terkena sabetan dan tusukan senjata tajam. 3 tersangka dari kejadian itu berhasil dibekuk oleh polisi. Yanto, salah seorang tersangka, mengaku hanya ikut-ikutan karena diajak oleh kawan-kawannya. Dalam kejadian itu, ia mengaku membacok korban dan menyesali atas perbuatannya. Selain itu, ia memperlihatkan celurit yang digunakannya dalam tawuran tersebut. Ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukan. Ilustrasi di atas relevan dengan teori perkembangan psikomotorik, fisik moral spiritual, emosi kognitif dan kognitif. Jadi yang tepat itu adalah emosi dan kognitif. Kita lanjut. Berikut ini disajikan informasi terkait pembelajaran. A. Pembelajaran diarahkan pada pembelajar pada penggunaan alat komunikasi yang terbatas. Dengan cara sendiri mereka akan memperoleh informasi dari berbagai sumber belajar. Materi pembelajaran tidak hanya tekstual, melainkan dikaitkan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lingkungan keluarga, masyarakat dalam sekitar, dan dunia kerja. C. Pencapaian pengetahuan, proses belajar, dan hasil yang mereka peroleh. Tugas diperlukan melalui mini riset. E. Penerapan pembelajaran tidak memerlukan biaya besar dan media harus khusus. F. Guru dan buku bukan merupakan sumber dan media sentral. G. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih metode dan teknik-tekniknya untuk mereka jalani dan pada akhirnya akan mampu menyiapkan laporan yang merupakan pernyataan terkait informasi terkait model pelajaran konstekstual. Itu adalah jawabannya mana jawabannya nih? B, E, C. Mana? Ya penting ngerti. Nomor 9, Bu Maryam, seorang guru PAI, akan membelajarkan materi penyelenggaraan jenazah pada RPP yang telah dirancang. Bu Maryam melakukan metode bermain peran terkait penyelenggaraan jenazah. Namun pandemi COVID-19 menyebabkan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. RPP yang dirancang perlu diramu kembali. Berdasarkan hal tersebut, maka materi media pembelajaran yang dapat digunakan Bu Maryam dalam pembelajaran materi tersebut adalah presentasi media PowerPoint melalui aplikasi Zoom. B. Memutar video penyelenggaraan jenazah. C. Penggunaan media flashcard. D. Menggunakan metode ceramah. E. Memberikan tugas via Google Form. Jadi yang jelas itu adalah presentasi media PowerPoint melalui aplikasi Zoom. Kenapa? Karena ini masih COVID-19. Dalam proses diskusi, Andi merupakan peserta didik yang selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain memimpin dan mengendalikan jalan diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh Andi selaku peserta didik adalah A. Moralitas, B. Kognitif, C. Sosial emosional, D. Spiritual, E. Skill. Jawabannya adalah C. Sosial emosional. Kenapa dia kondisi sosial emosionalnya lagi akan naik dan turun. Nomor 11, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoritik di bidang pembelajaran pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dengan menyusun kajian pendukung, kerangka berpikir, dan hipotesis.
D. Menyusun proposal penelitian. D. Menyusun instrumen. Jadi perhatikan, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan benar, berarti kita harus merumuskan masalah. Jadi jawabannya itu yang benar itu adalah merumuskan masalah. Nomor 12. Dalam merancang pembelajaran, seorang guru hendak mendorong peserta didik untuk melakukan identifikasi, analisis, serta melakukan interpretasi berdasarkan data-data diperoleh sehingga dapat direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka strategi yang tepat untuk dipilih adalah cooperative learning, inquiry terbimbing, problem solving, discovery learning, contextual learning. Jadi yang tepat itu adalah conceptual learning, yaitu E. Kenapa? Karena dia direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut lagi. Nomor 13. Guru bersama siswa merencanakan sebuah kegiatan yang kolaboratif dengan tujuan agar peserta didik memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang sudah direncanakan bersama. Dalam perencanaan tersebut bicarakan mengenai aturan main, alat bahan dan yang digunakan serta langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru tersebut adalah cooperative learning, project based learning, problem based learning, discovery learning atau STAD. Jadi jawaban yang benar itu adalah project based learning karena mereka melakukan project gitu kan, atau melakukan sebuah inovasi belajar baru. Nomor 14. Dalam merancang pembelajaran, seorang guru hendak mendorong peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinil, mampu mengelaborasi suatu gagasan. Maka pendekatan yang tepat untuk dipilih adalah open-ended, pendekatan pembelajaran yang dimulai dari mengenal dan menghadapkan siswa pada masalah tertentu. Pendekatan pembelajaran dimulai dari pengenalan dapat melatih nalar dan organisasi berpikir. Kemudian induktif, cara berpikir bermula dari premis minor ke mayor. Deduktif, cara berpikir yang bermula dari premis mayor ke minor. Konsep pendekatan belajar yang menggunakan peserta didik mengalaskan sebuah konsep. Ekspositori, strategi pelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran yang secara optimal. Jadi yang di sini kan pendekatan apa yang kita lakukan di dalam merancang pembelajaran agar siswa itu mampu berpikir lancar, luas dan berpikir rasional. Jadi pendekatan yang dilakukan itu adalah open ended. Apa itu open ended? Pendekatan pembelajaran yang dimulai dari melakukan, mengenal atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka dan dapat melatih nalar orisinil berpikir siswa. Perhatikan nalar orisinil siswa. Jadi ini merupakan sebuah kata kunci bahwa melatih nalar siswa. Berarti jika tepat itu adalah jawabannya adalah A, ya. Karena di pertanyaan tadi supaya siswa itu, peserta didik itu berpikir kritis dan luas. Nomor 15. Bu Ika memperlihatkan video tentang peristiwa gempa bumi kepada peserta didik di kelas 6. Setelah video ditayangkan, Bu Ika memberikan tulisan tentang pelajaran berharga yang didapat dari peristiwa gempa bumi tersebut. Peserta didik terlihat serius, terdiam, bisu penuh makna saya, merenung dan berpikir. Sekali terlihat anggukan kecil dan beberapa siswa mengucurkan air mata dan isak tangis atas turut berdukanya mereka pada korban yang meninggal. Dalam konsep teori pelajaran, kegiatan pelajaran dilakukan Ibu Ika adalah mengadopsi teori belajar A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Sosial, D. Behavioristik, E. Kognitif.
yang dilakukan itu adalah itu behavior karena terkait di dalam kehidupan sehari-hari dunia nyata. Oke. Nomor 16. Dalam proses pembelajaran abad 21, guru harus memahami karakteristik pembelajaran abad 21 agar bisa menyiapkan peserta didik untuk bisa bersaing dengan orang lain yang sudah masuk pada tahap global. Terdapat 4 poin pokok terkait proses pembelajaran, yakni A. Berpikir kritis, pemecahan masalah, kreatif, inovatif, komunikasi dan kolaboratif, critical thinking, komunikatif dan kolaboratif dan kreatif. B. Hasil belajar, kreativitas, inovasi, komunikasi dan kolaborasi. C. Berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, komunikasi dan kolektif. D. Berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan teknologi informasi, komunikasi dan kolaborasi. E. Berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, media pelajaran dan kolaborasi. Jadi jawabannya itu yang tepat itu adalah proses pembelajaran. Terdapat 4 poin pokok pembelajaran itu. Terdapat 4 poin pokok terkait dengan proses pembelajaran, yaitu berpikir kritis, pemecahan masalah 1, kemudian kreatif dan inovatif 2, komunikasi dan kolaborasi, critical thinking 3, kemudian komunikatif, kolaboratif dan kreativitas. Itu adalah 4 pokok terkait dengan proses pembelajaran. Nomor 17, bagi guru penerapan strategi multiple inteligensi dalam pembelajaran harus bertujuan pada tugas rutin, beban tambahan, inovasi dan kreativitas, prestasi, dukungan kepala sekolah. Jadi yang paling tepat itu adalah C, inovasi dan kreativitas, karena kan di sini tadi adanya multiple inteligensi, ya. Nomor 18. Saat pembelajaran di dalam kelas, seorang guru banyak mengajukan pertanyaan terhadap siswa. Dari total jumlah siswa sebanyak 35 orang, hanya terdapat 5 orang siswa yang merespon pertanyaan dari guru. Kondisi tersebut permasalahannya terletak pada aspek A. Minat belajar siswa yang rendah, aktivitas belajar yang rendah, kemampuan belajar yang rendah, D. Hasil belajar yang rendah, atau E. Motivasi belajar yang rendah. Jadi jawabannya itu adalah E. Motivasi belajar yang rendah. Kenapa? Karena itu kan pertanyaan gitu kan, kita menanya siswa, artinya dia tidak terlalu banyak berpikir, dia harusnya berarti kurang motivasi dia di situ. Nah, kita lanjut lagi. Dalam pembelajaran dampak sifat teguh pendirian, peserta didik selalu mencoba untuk memperkaya atau mengembangkan gagasan yang ada serta menganalisis data yang lebih detail dari data yang sudah ada. Peserta didik merinci data untuk memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan yang sudah ada. Aktivitas belajar tersebut merupakan pendekatan pelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif, yaitu discovery learning, B. contextual learning, C. project based learning, D. problem based learning, E. inquiry learning. Jawabannya adalah contextual learning. Kenapa? Karena dia dampaknya itu pendekatan belajar untuk kemampuan berdiri inovatif, ya. Nomor 20, karya tulis yang menyajikan fakta umum dan tulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar dengan memperlihatkan ciri-ciri syarat-syarat yang ditentukan disebut dengan A. proposal, B. skripsi, C. disertasi, D. tesis, E. karya ilmiah. Jadi ini adalah disertasi, ya. Nomor 27. Hari ini akan, kalau kenapa disebut disertasi, karena kita itu fakta itu kenyataan, kemudian dengan memperhatikan
eh, fakta berarti kan ciri-ciri syarat yang telah ditentukan. Jadi itu adalah pengertian daripada disertasi. Ya. Itu ya. 21 hari ini akan dilakukan pembahasan mengenai cara menghindari sikap tamak di kelas. Guru melakukan serangkaian aktivitas berikut selama pembelajaran. 1. Menggali pengetahuan awal di kelas mengenai konsep tamak. 2. Memberikan siswa ruang berpikir mengapa menghindari sifat tamak itu penting. 3. Siswa menyusun konsep tentang tentang cara menghindari tamak mulai dari hal yang mereka ketahui. 4. Siswa berlatih memaknai konsep menghindari tamak dalam pemahaman sederhana. Menurut teori konstruktivistik, maka pusat kegiatan adalah guru lingkungan sekitar di guru dan siswa. Jawabannya adalah E. Jadi menurut teori konstruktivistik, yang menjadi pusat kegiatan itu adalah siswa. Dialah yang kemudian berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Oke. Nomor 22. Ya, jadi kalau konstruktivistik itu ingat ya bahwa siswa yang lebih berperan di dalam proses pembelajaran. Nomor 22. Dalam upaya menguatkan karakter kerjasama dan saling menghargai, peserta didik Bu Nila melakukan PTK dengan menerapkan pendekatan berbasis proyek. Untuk menggali data dengan karakter kerjasama dan saling menghargai peserta didik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: A. Angket, B. Tes, D. Dokumentasi, D. Wawancara, D. Observasi. Yang dilakukan itu adalah observasi. Kenapa? Karena di situ ada kata kuncinya kerjasama saling menghargai. Berarti kita melakukan observasi penelitian. Kemudian pendekatan berbasis proyek, kemudian menggali data tentang karakter kerja siswa kerjasama. Jadi jawabannya adalah observasi atau penelitian ya. Nomor 23. Perpustakaan yang didirikan pada masa Kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad, Irak, dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan yang juga berfungsi sebagai lembaga penerjemah dan pusat penelitian. Perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Ar-Rasyid Ar-Rasyid. Nama perpustakaan tersebut adalah Darul Hikmah, B. Baitul Hikmah, C. Kutab Darul Ulum atau Darul Quran. Jawabannya adalah B. Darul Hikmah. Ingat ya, Darul Hikmah yaitu nama perpustakaan yang dibangun oleh Harun Abbasiyah di Baghdad. Nomor 24. Penyebaran Islam terutama di Jawa banyak dilakukan oleh para wali atau lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali dalam hal ini wali Allah atau waliullah adalah orang yang suci yang mula-mula menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi wali adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah dengan menyerahkan upaya lahiriah dan rohaniah untuk kepentingan agama Islam dengan disertai kelebihan karomah. Salah satu termasuk Wali Songo adalah Sunan Gresi. Nama asli dari Sunan Gresi adalah Raden Rahmat, Raden Syahid, Ja'far Shadiq, Syarif Hidayatullah atau Maulana Malik Ibrahim. Jadi nama asli daripada Sunan Gresi itu adalah Maulana Malik Ibrahim. 25. Hukum menuntut ilmu bagi seorang mukmin adalah A. Mubah, B. Sunnah mengakad, C. Fardu Ain, D. Fardu Kifayah, D. Makruh. Jawabannya adalah C. Fardu Ain. 26. Suatu metode penafsiran dengan menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufassir merupakan penafsiran yang dikenal dengan metode A. Tafsir tahlili, B. Ijmali, C. Tafsir al-Matsur, D. Tafsir Ma'udu, Tafsir Isyari. Jawabannya adalah tahlili.
dengan kata kunci terperinci, karena dari ayat demi ayat, surat demi surat. Ini adalah cara tahlili ya. Artinya per ayat itu dibahas. Itu adalah ciri daripada metode tafsir tahlili. 27. Gender adalah suatu yang terbentuk secara sosial dan bukan dari bentuk tubuh laki-laki maupun perempuan. Gender cenderung merujuk pada peran sosial budaya dari laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat tertentu. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa gender dipahami sebagai A. Kelamin, B. Gender, C. Sifat gender, peran gender, dan gender. Jadi ini tentu jawabannya adalah peran gender. Kenapa? Karena di sini saja kita tengok tadi ada peran sosial dan budaya. Jadi peran gender ya. Kenapa peran gender? Karena di sini tadi gender cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya. Jadi perannya itu yang kemudian membuat dia sebagai seorang dikatakan laki-laki atau perempuan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8. Tantangan yang harus dihadapi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Mereka yang murtad dan tidak membayar zakat. Mereka hanya merasa sholat kewajiban tetap, sedangkan zakat diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kaum tersebut memiliki pemahaman bahwa kewajiban zakat sudah selesai setelah Rasulullah SAW wafat. Khalifah yang pernah merangi orang yang tidak mau membayar zakat itu adalah tentunya adalah Abu Bakar. Nomor 29. Pada hakikatnya manusia terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi jasmani badan dan dimensi rohani jiwa, dan keduanya memiliki perbedaan. Yang dimaksud dengan badan adalah materi gelap, kasar, tersusun, bersifat lemah, bersifat tanah, tidak berfungsi keberadaannya kecuali dengan roh. Nah, ini jawabannya udah jelas, itu nomor yaitu materi gelap yang kasar, tersusun bersifat tanah, tidak berfungsi keberadaannya kecuali dengan roh. Nomor 30. Hukum dari berderma atau bersedekah pada orang lain berbeda keyakinan adalah A. Haram, B. Makruh, C. Sunnah, D. Mubah, E. Wajib. Jadi kalau di sini jawabannya adalah sunnah ya, berderma atau bersedekah kepada berbeda keyakinan. Nomor 31. Pak Ahmad adalah seorang guru yang baik. Ia selalu menunaikan kewajiban mengajar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Alasan yang paling tepat Pak Ahmad melakukan ini karena takut gajinya tidak dibayarkan, B. takut atasnya marah, takut Allah tidak meridainya, takut melalui orang tua, takut kehilangan profesionalitas. Jawabannya adalah C. takut Allah tidak meridainya. 32. Perhatikan di bawah ini, zakat tanah yang disewakan dikiaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian yaitu nisabnya mencapai 5 wasak, dan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 5% atau 10%. 5% jika diiri oleh irigasi atau ada usaha manusia, sedangkan 10% jika diiri dengan air. Berdasarkan pada di atas, berapakah zakat tanah yang harus dibayarkan? Jadi zakat tanah itu yang harus dibayarkan itu adalah 2,5% ya. Nomor 5% kayaknya, 5% ya. 5%. Silakan digaskan dengan zakat pertanian. 5% ya. Nomor 33. Dalam bahasa Arab, toleran bermakna tasamuh, memiliki makna yang yakni bersikap lapang dada terhadap perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya, sehingga terjadi suatu keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Sikap toleransi tersebut dapat kita lakukan dalam hal keyakinan, muamalah, ibadah, kepercayaan, politik. Jadi dalam muamalah ya. 34. Seorang muslim yang membom musuh masjid karena diyakini menjadi tempat ibadah orang yang berbeda pemahaman keagamaan dengannya, maka sikap orang tersebut adalah, contohnya ini terorisme ini ya. Membom masjid karena keyakinan menjadi tempat ibadah, maka sikap tersebut adalah terorisme. Pertama itu toleran, kemudian
jadi intoleran kemudian menjadi terorisme. Intoleran lah pokoknya intoleran. Nomor 35. Pada Nabi, kenapa intoleran? Karena di sini katakan bahwa membom sebuah masjid karena yakini masjid tempat ibadah yang berbeda pemahaman keamanan dengannya. Jadi ini adalah cocoknya intoleran. Nomor 35. Para nabi adalah utusan Allah yang dibekali mukjizat oleh Allah dalam rangka melindungi dan menolong proses dakwahnya. Secara bahasa, mukjizat berarti mistis, menakjubkan, kekuatan gaib, kemampuan. 35 itu adalah menakjubkan, ya. Kemampuan bisa juga, tapi di sini dikatakan menakjubkan. 36. Pilihlah jawaban yang tepat dan benar. Perhatikan di bawah ini: A. Monogami, poligami, mahar. Jenis pernikahan yang pernah dihalalkan karena darurat, kemudian jenis pernikahan ini dilarang sampai hari kiamat adalah jenis pernikahan, jelasnya adalah nikah mut'ah, ya. Kemudian 37, pemerintah Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa khilafahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut, diangkat dalam usia 70 tahun, dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 695 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah kebijakan yang tidak adil, pilih-pilih, keluruhan budi pekerti dan bertindak, keberanian dan bercantikan dalam memerintah, ketampanan paras wajah, kegahan badannya. Jadi kebijakan mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi, inilah yang menyebabkan hal itu terjadi. Itu 38. Struktur mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam kurikulum meliputi aspek Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam yang menjadi titik tekan untuk mampu mengambil ibrah dan hikmah serta meneladani tokoh berprestasi serta mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, dan seni merupakan karakteristik dari mata pelajaran. Ya, kalau sudah bicara sejarah berarti dia adalah hikmah yang meneladani tokoh prestasi kan. Jadi itu adalah ESKI. 39 berikut ini adalah makna ikhlas dalam beribadah, kecuali tidak untuk pamer, tidak untuk popularitas, tidak untuk pujian, tidak untuk upah, tidak untuk Allah. Jadi jawabannya adalah tidak untuk ridha Allah. Sikap seorang mukmin berlepas diri dari setiap sifat yang diibadahi selain Allah adalah bagian dari tauhid. Sifat ini dinamakan wala al-bara. Jadi kita berada kepada yang betul aja gitu. Nomor 41, Al-Quran surat Al-Imran ayat 7 menyebutkan bahwa ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran terdiri dari dua kategori, yaitu yang jelas maksudnya dan ayat yang sahih maksudnya. Dalam istilah Al-Quran dikategorikan sebagai muhkamat dan mutasyabihat, yang jelas dan yang masih samar. 42, pendidikan agama Islam akan mengalami kegersangan religiusitas jika mengikuti proses modernisasi yang menjauhkan proses pendidikan dari kandungan-kandungan spiritualitasnya. Akibatnya pengetahuan mengalami eksternalisasi dan desakralisasi. Proses pemisahan pendidikan dengan agama disebut dengan sekularisasi. Ya, B. Nomor 3, untuk menghadapi perubahan global yang begitu cepat, perubahan kurikulum menjadi sebuah keharusan sesuai dengan arahan kebijakan. Maka aspek yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan penguatan kurikulum suatu satuan pendidikan harus melakukan rekonseptualisasi terhadap kurikulum, kecuali ide kurikulum, dosen kurikulum, evaluasi kurikulum, reaktualisasi kurikulum. Jadi
implementasi kurikulum. Jadi harus mengimplementasikan dia kurikulumnya. Nomor 4, perhatikan pernyataan di bawah ini. Untuk kepentingan dakwah dan pendidikan. B, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan politik Islam, untuk meningkatkan martabat Islam Nabi, untuk meningkatkan motivasi dakwah. Berdasarkan pernyataan di atas, yang bukan termasuk alasan poligami yang dilakukan Nabi SAW adalah yang bukan. D dan E, yaitu untuk meningkatkan martabat Islam Nabi, dan E, untuk meningkatkan motivasi dalam berdakwah. Itu salah ya. Jelas sekali. Nomor 5, Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya yaitu republik. Adapun ibu kotanya itu Tunis, dulu berjulukan Tarshishi. Tunisia memiliki peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui forum pendidikan Jamiah Zaitunah yang kemudian bermetamorfosis Institut Ilmu Islam. Kader-kader ulama didikan dan dilatih menjadi ulama besar. Lembaga pendidikan tersebut berada dalam pengarahan pemerintahan Tunisia. Lembaga tersebut bernama Jamiah Zaitunah, Universitas Tanjung, Universitas Ibnu Khaldun, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Jadi jelas bahwa itu adalah Jamiah Zaitunah. Seorang yang memahami ayat, maka bunuhlah orang-orang musyrikin non-muslim di mana saja kamu berjumpai, maka dan tangkaplah mereka. Quran surah At-Taubah ayat 9 ayat 5. Tanpa mengetahui konteks ayat tersebut, lalu ia merasa punya kewajiban melaksanakan perintah tersebut. Kemudian orang tersebut melakukan pembawaan di ibadah non-muslim, maka tindakan orang tersebut tepat disebut dengan radikal ya. 47. Mengalihkan makna asal lafaz kepada makna lain merupakan upaya memahami kandungan Al-Quran melalui praktik takwil ya. Tak jelas itu. 48. Dalam terminologi hadis kerap dijumpai istilah sahih dan dhaif. Secara bahasa makna keduanya berurutan yang tepat, yaitu sehat dan lemah. Sehat dan lemah, kuat dan lemah, sehat dan catat. Jawabannya itu di sini dikatakan sehat dan lemah. Atau kuat dan lemah itu bisa juga sebetulnya. Nomor 9. Sistem pemerintahan dalam Islam mewujudkan keadilan, kebaikan, kesejahteraan masyarakat dan menjamin kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan dan melaksanakan ibadah keyakinan tersebut. Di khilafah, sultaniyah, kerajaan, demokrasi, dinasti. Jadi di sini jawabannya adalah demokrasi. Walaupun yang paling benar itu adalah khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam sejak Rasulullah SAW wafat, diganti oleh Abu Bakar. Sebetulnya kalau kita melihat di fikih Sulaiman Rasyid, di khilafah, penerapan khilafah itu adalah sebuah kewajiban dan itu memberikan rahmat bagi seluruh alam. Sementara demokrasi sendiri adalah teori atau keyakinan daripada Montesquieu, kemudian Abraham Lincoln dan sebagainya. Kalau khilafah itu kan produknya Islam, sementara demokrasi itu adalah produknya orang-orang Barat. Nah, jadi seharusnya kita umat Islam itu harus berdasarkan hidup berdasarkan syariat Islam dalam naungan khilafah Islamiyah. Ya, nomor 50. Fenomena dalam memakai cadar menjadi suatu yang sangat digandrungi oleh sebagian masyarakat. Menurut Imam Syafi'i bahwa fenomena dalam memakai cadar terdapat dalam hal keharusan menutup aurat bagi perempuan. B. Batas menutup aurat bagi perempuan, hukum menutup aurat bagi perempuan, fenomena sosial menutup aurat bagi perempuan, tren dalam menutup aurat perempuan. Jadi keharusan dalam menutup aurat perempuan. Kenapa? Karena ya namanya juga menurut Imam Syafi'i memang wajib memakai cadar. Iya. Kita lanjut. Nomor 51. Perhatikan di bawah ini. A. Pemilihan oleh tokoh. B. Pemilihan berdasarkan wasiat usulan khalifah sebelumnya dipilih oleh seluruh rakyat. D. Dipilih berdasarkan keinginan. E. Dipilih berdasarkan keturunan. Di antara yang bukan cara-cara pemilihan seorang pemimpin adalah D. Yaitu dipilih berdasarkan keinginan sendiri. Jadi itu dia. Apa sih dia? Atau kau berdasarkan wasiat usul khalifah dipilih oleh rakyat.
Nomor 52, Elijah Muhammad adalah pemimpin kelompok The National of Islam yang juga populer dengan sebutan Black Muslim. Pada masa itu berkembang organisasi tersebut sangat pesat di Amerika pertengahan abad ke-20. Organisasi tersebut didirikan di kota Chicago. Nomor 53, cloning pada manusia ada juga membolehkannya. Mereka beragam sebagai berikut, yaitu wilayah Appalachians, manusia makhluk merdeka, manusia makhluk berakal. Wilayah Appalachians, wilayah Forescans juga punya dasar logika sendiri. Manusia tidak menguasai ilmu tanpa izin Allah. Jadi ini jawaban disebut dengan adalah wilayah Appalachians. Saya kurang tahu juga apa itu wilayah Appalachians ini. 54. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dalam bank konvensional tidak ada unsur riba yang diharamkan, tetapi ada prinsip yang diserupakan dengan riba, yaitu bunga. Dilihat dari definisinya, bunga adalah kelebihan yang bisa diambil dari orang pihak yang bertransaksi terhadap bank. Sedangkan riba adalah kelebihan yang bisa diminta oleh orang yang memberi pinjaman terhadap orang yang dipinjamkan. Itu disebut dengan riba nasiah. Keharaman riba inilah yang menyebabkan kezaliman kepada orang yang berhutang di saat kondisi dalam kesusahan, ditambah kesusahan lagi dengan membayar kelebihan bunga ribawi. Berdasarkan pernyataan di atas, pernyataan yang mendukung pernyataan ini adalah seorang pemberi pinjaman tidak harus minta kelebihan dari pinjamnya, sebab itu riba yang diharamkan. Jadi seorang pemberi pinjaman boleh pinjam. Jadi ini adalah jawabannya adalah A. 055. Konsep toleransi dalam Islam secara historis sudah pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Upaya dilakukan Rasulullah tersebut dalam bentuk itu melakukan perjanjian dalam bentuk piagam Madinah. Nomor 56. Sejak zaman prasejarah pendudukan Indonesia dikenal sebagai pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abad Mesir sudah ada rute pelayaran perdagangan antara Kuwait dan Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab para pedagang Muslim sukses dalam berdakwah di Indonesia. Cara yang dipergunakan dalam penjualan Islam dalam bidang dakwah adalah dengan pengajaran ilmu, kebudayaan, senian, tasawuf, politik, dan ekonomi. Ini sebenarnya ekonomi juga cocok ini. Tapi kok dibuat tasawuf ya, mungkin bisa saja dia. Agung. Ya, cara digunakan para penjual Islam dengan cara pengajaran ilmu tasawuf lah kayaknya lah. Ya. 57. Agung dan kawan-kawan adalah siswa madrasah yang berumur 10 tahun. Agung kesulitan mengungkapkan konsep abstrak merujuk pada teori perkembangan intelektual yang dikembangkan Piaget. Usia tersebut merupakan fase representatif simbolik, operasional formal, operasional konkret, pra-operasional, dan sensomotorik. Jawabannya itu adalah C, operasional konkret. Kenapa? Dia masih yang usianya itu 10 tahun. Dalam sebuah karya tulis ilmiah, selain mementingkan metodologi penulisan syarat-syarat dari sebuah karya ilmiah, penulisan juga harus menemukan paradigma baru tentang suatu ilmu. Karya tulis demikian disebut dengan A, tesis, B, disertasi, C, karya ilmiah, D, simposium, D, usulan. Jadi paradigma baru itu berarti dia itu adalah disertasi ya. Disertasi S3 biasanya itu. Nomor 9. Para siswa kelas 5 MI An-Nur sedang memperhatikan dengan serius ketika Ibu Salma menjelaskan mengenai pentingnya menemukan perilaku, disiplin, dan tanggung jawab. Allah melihat kita dan apapun yang kita lakukan. Meski kata-kata tidak melihat atau menyadari, Ibu Salma sambil menggerakkan tangan kepalanya ulang-ulang kali kalimat yang sangat berkesan bagi syariah sehingga yang mengulang kalimat itu setiap kali menyaksikan atau mendengar secara relevan. Bahkan Musari melakukan hal yang serupa dengan Salma, menggerakkan tangan menggunakannya kepala. Apa yang dilakukan Musari menunjukkan wujud konsep teori pelajaran sosial motivasi, yaitu merupakan dorongan individu yang merangsang untuk mendapatkan tindakan-tindakan sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seorang untuk melakukan sesuatu. Ya, nomor saya rasa cukup demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.